Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzihan Maulidiawati dari kelas TM21E dengan NIM 2021011047. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar sistem pengukuran. Namun sebelum ke materi lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar sistem pengukuran. Sistem pengukuran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi dari suatu benda atau suatu keadaan, atau bisa juga proses ya. Selain itu, bisa juga untuk mengatur sesuai dengan informasi yang diinginkan. Nah, contoh dari sifat-sifat tersebut adalah misalnya ada sebuah instrumen. Dari instrumen tersebut dapat kita ketahui sifat fisiknya. Misalnya tekanan dari instrumen tersebut berapa, lalu sifat kimianya itu berapa, laju alirannya. Kemudian selain itu ada juga di dalam sistem pengukuran ada yang dinamakan dengan alat ukur, yaitu alat untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel, dan ada juga instrumen yang diperlukan untuk mentransformasikan informasi tersebut secara kualitatif atau narasi dan kuantitatif atau secara angka untuk ditanggapi oleh manusia tentunya. Nah, kemudian ada juga prinsip kerja alat ukur, harus sangat dipahami agar alat ukur tersebut dapat digunakan dengan cermat dan sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik atau secara diperoleh langsung dari sistem pengukuran dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Lalu, setelah mendapatkan data atau informasi tersebut, selanjutnya akan diapakan data tersebut? Nah, selanjutnya ada application atau pengaplikasiannya. Jadi, data yang telah diperoleh tersebut akan digunakan untuk kepentingan lebih lanjut. Nah, misalnya yang pertama ada desain atau rancang bangun. Lalu yang kedua, pengendalian atau sistem kontrol, di mana kita bisa mengontrol suatu proses. Nah, yang ketiga ada asesmen atau evaluasi. Misalnya kita beri contoh kebutuhan untuk audit. Nah, jadi bisa melakukan perbandingan dari data yang telah kita peroleh tadi. Lalu selanjutnya ada juga gambaran proses pengukuran. Dimulai dari proses yang diinput ke measurement system atau sistem pengukuran ya, lalu ditampilkan dan diobservasi. Nah, contohnya sekarang ini kan musim pandemi corona. Nah, pasti ada pengukuran suhu ya. Nah, dimulai dari proses dengan cara menembakkan sensor di alat yang akan diukur, lalu dikirim dan diolah datanya di sistem pengukuran. Setelah itu ditampilkan hasil pengukurannya, lalu dilihat dan diobservasi. Lalu, dalam sistem pengukuran memiliki dua karakteristik. Ada karakteristik statis, yaitu stabil, dan dinamis. Di dalamnya itu dinamik fungsi waktu. Lalu ada juga yang dinamakan instrumen. Di awal pun tadi sudah saya singgung mengenai instrumen. Jadi instrumen adalah alat ukur yang mempunyai sifat kompleks. Nah, sifat kompleksnya terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama transducer atau sensor. Bagian ini dari alat ukur untuk mengubah atau mengkonversikan suatu bentuk energi atau besaran fisik yang diterimanya ke dalam bentuk energi yang lain. Lalu yang keduanya pengkondisi sinyal atau amplifier. Ini bagian elemen dari alat ukur yang secara langsung berhubungan dengan objek yang terukur. Nah, komponen yang ketiganya ada unit keluaran atau analog. Biasanya berbentuk skala jarum seperti speedometer di motor ya, atau juga peraga digital atau monitor. Lalu yang terakhir ada karakteristik dari statik sistem pengukuran. Ada di dalamnya ketelitian, lalu toleransi, error, koreksi, kalibrasi, dan lain-lain, masih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi karena sekarang sudah banyak sumber-sumber yang bisa kita akses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.